Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Mini Station. Hai, halo, selamat pagi. Ini aku selamat pagi hari ini. Semoga semua selalu diberikan kesehatan begitu ya. Oke, dan seperti biasa ya, ada ngobrol pajak pagi-pagi. Seperti biasa di Rabu ya, setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Silakan untuk admin ya yang bergabung bisa melalui Instagram di Radio SMG atau juga nanti bisa melalui di 98.5, nanti bisa melalui WhatsApp kalau ingin bertanya ya di 0878333400. Dan sudah bergabung bersama hari di sini ada ini namanya ada Mas Acakuan Falva Refrian sebagai pelaksana KPP Semarang Timur ya. Halo, selamat pagi Mas Aca. Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Apmania. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah bersemangat pagi ini ya. Alhamdulillah, ya itu yang diharapkan seperti itu ya Mas Aca ya. Untuk kita akan membahas mengenai mekanisme pelayanan kantor pelayanan pajak masa pandemi. Jadi silakan untuk admin yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita pagi hari ini ataupun mungkin seputaran pajak boleh ditanyakan ya. Bisa langsung melalui live Instagram di Radio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0878333400 ya, di 0878333400. Oke. Nah, ini berbicara mengenai mekanisme pelayanan dari kantor pajak ini, dasar hukumnya seperti apa sih, Mas Aica? Oke, dasar hukum. Sebelum ngomong ke dasar hukum, mungkin alasan kenapa kita ulas lagi tentang mekanisme pelayanan. Padahal kan sebelum-sebelumnya di Radio Semarang kan udah sering tentang tata cara pelayanan di new normal, terus pengadministrasian, segala macam pelayanan di kantor pajak itu kan sudah pernah dibahas. Tapi kita ulas lagi agar wajib pajak itu semakin paham, karena yang kemarin-kemarin itu ada beberapa wajib pajak yang mungkin kurang paham tentang tata cara pelaksanaan pelayanan di kantor pajak, sehingga mungkin ada yang sudah datang ternyata ada pelayanan yang nggak dilayani, dan mungkin yang sudah datang ada persyaratan yang tidak lengkap. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri itu ada beberapa dasar hukum, Mbak. Ada 4, yaitu pertama itu PMK nomor 29 PMK 03 tahun 2020 tentang pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar selama pandemi COVID ini. Terus peraturan lain yang terkait dengan pelayanan ini yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 04 PC 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengusaha kena pajak. Terus ada lagi untuk mekanismenya yaitu surat edaran. Ada dua surat edaran, yaitu surat edaran Menteri Keuangan nomor SE 22 MK 01 tahun 2020 tentang sistem kerja Kementerian Keuangan pada masa transisi tatanan new normal atau tatanan normal baru. Terus satu lagi yaitu SE nomor 33 PJ 2020 tentang panduan umum pelaksanaan tugas dan tatanan baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selama pandemi ini. Sebenarnya itu untuk dasar hukumnya, Mbak. Oke, untuk dasar hukumnya nanti mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detailnya satu persatu ya Mas Aica ya. Biar adminnya lebih jelas lagi nih untuk peraturan yang pertama harus seperti apa yang harus dilakukan, prosedurnya bagaimana, kalau harus melalui online seperti apa caranya, kalau harus tatap muka bagaimana seperti itu ya. Oke. Untuk pelayanan sendiri yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini apa saja sih, Mas Aica? Kalau untuk pelayanannya sendiri itu sebenarnya semua pelayanan itu masih bisa dilakukan, Pak. Tapi mungkin mekanismenya aja yang berbeda. Jadi pelayanan
yang sebelum pandemi dan setelah pandemi itu sebenarnya sama, tapi mekanismenya aja, cara penyampaiannya yang mungkin berbeda. Dari pendaftaran NPWP, terus untuk perubahan data NPWP segala macam berkaitan dengan NPWP itu masih dilayani. Terus untuk pengusaha kena pajak, misalkan sertifikat elektroniknya itu sudah kadaluarsa atau sudah habis, itu bisa mengajukan ulang lagi. Terus untuk pengajuan surat keterangan bebas, terus pengajuan pemindahan bukuan, terus pengajuan non efektif, semuanya itu bisa dilayani. Namun mekanismenya aja yang berbeda, karena kan di masa pandemi ini kan kita juga memperhatikan yang nomor satu itu kesehatan. Jadi aturan yang tadi sudah dibuat itu kan aturan yang mendadak karena ada pandemi. Jadi nomor diperhatikan itu kesehatan. Jadi kesehatan pegawainya, kesehatan wajib pajaknya itu sangat diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan ini. Karena kan kita juga tidak mau sesuatu hal terjadi karena menjadi epicentrum baru di kantor pelayanan pajak gitu, Mbak. Iya, betul sekali. Oke, kalau berbicara mengenai mekanismenya itu sendiri, mekanismenya seperti apa sih, Mas Aca, untuk pelayanan wajib pajak, baik yang tatap muka ataupun non tatap muka nih? Kalau untuk pelayanan itu mekanismenya ada dua, pelayanan secara online atau secara daring. Itu pengajuan pelayanannya, permohonannya bisa secara online. Dan konsultasinya itu bisa secara online. Untuk pelayanan secara online biasanya untuk di kantor pajak sendiri, setiap kantor pajak biasanya menyediakan website atau link khusus yang bisa diakses oleh setiap wajib pajak untuk mendapatkan informasi atau pelayanannya. Misalkan kantor pajak Pratama Semarang Timur itu memberikan link kepada wajib pajak. Di situ terdapat rangkuman dari semua pelayanan. Jadi informasi-informasi terkait pelayanan tersebut itu disediakan di link itu. Jadi wajib pajak bisa konsultasi sebelum mengajukan pelayanan, sebelum mengajukan permohonan. Terus wajib pajak bisa konsultasi mengenai hal-hal yang mungkin masih belum paham mengenai pembayaran atau perhitungan atau pelaporan pajaknya, itu bisa secara online. Dan satu lagi itu pelayanan tatap muka. Kalau untuk pelayanan secara tatap muka itu yang jelas itu dibagi, kalau saya bisa bilang dibagi menjadi 3 sesi atau 3 tahap. Ya. Sebelum wajib pajak itu datang ke kantor pajak, dan saat wajib pajak ada di kantor pajak, dan setelah wajib pajak itu mendapatkan pelayanan. Karena kan tujuan dari pelayanan atau permohonan itu kan outputnya ada mungkin surat menyurat atau bukti. Nah itu biasanya setelah pelayanan dan keluar buktinya. Mungkin saya jelaskan untuk yang sebelum. Jadi kalau untuk secara itu di kantor pajak itu biasanya memiliki aturan kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang antrian manual saja, karena mungkin melihat kondisi wajib pajaknya mungkin di daerah terpencil atau bagaimana yang mungkin kurang akses internet. Jadi dikedepankan untuk yang antrian secara manual. Terus ada mungkin yang ke kantor pajak yang mengedepankan secara online dengan tujuan agar bisa mengatur wajib pajaknya yang datang itu berapa, itu bisa dikontrol. Dan ada kantor pajak yang mengedepankan keduanya, menggunakan keduanya secara manual antriannya atau on the spot dan secara online. Jadi mungkin memperhatikan untuk wajib pajak yang sudah datang itu kasihan kalau harus secara online gitu, bisa diajukan secara manual untuk sistem antriannya. Terus untuk wajib pajak yang akan datang itu secara tatap muka dipastikan untuk kesehatannya. Jadi sebelum datang ke kantor pajak untuk dipastikan wajib pajak tersebut dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada gejala yang berkaitan dengan corona. Yang suhu tubuh, terus batuk-batuk itu jadi harus paham kesehatannya sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus selama di kantor pajak itu wajib pajak datang itu yang pasti disuruh cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu di depan kantor kami sudah ada tempat untuk cuci tangan, dan sebelum masuk biasanya sudah cek suhu tubuhnya.
Nah, sebelum masuk misalkan suhu di atas 38 derajat Celcius itu biasanya diarahkan untuk mengajukan pelayanan secara online atau Oke. tidak tetap. Nah, terus wajib pajak masuk itu dihimbau untuk memakai hand sanitizer. Jelas sudah memakai masker, kantor pelayanan pajak itu area wajib masker dan mungkin face shield. Nah, untuk di dalam kantor pelayanan pajak sendiri, mungkin untuk protokol kesehatan itu dibatasi wajib pajak yang ada di dalam. Jadi hanya beberapa orang dan untuk jarak duduknya itu dibatasi juga minimal 1 meter. Terus untuk antriannya sendiri itu juga dibatasi untuk per hari berapa wajib pajak yang bisa datang. Nah, saat berada di loket kan wajib pajak kalau datang ke KPP itu kan di loket, Mbak. Biasanya di loket. Nah, kalau di sini loket A, loket B, terus ada yang di loket helpdesk. Nah, itu protokol kesehatannya yang jelas untuk jabat tangan. Mohon maaf, kami untuk jabat tangan kan tidak harus bersalaman. Ya. Nah, itu kan. Terus untuk mungkin di loket itu dikasih seperti Mika itu pembatas agar mungkin nanti tidak ada droplet yang keluar gitu. Terus itu pelayanan saat pada kantor pelayanan pajak. Terus untuk setelahnya itu misalkan wajib pajak itu kan sudah mengajukan permohonan. Nah, nanti untuk permohonannya itu akan dikirimkan. Misalkan wajib pajak itu mengajukan permohonan non efektif. Permohonan non efektif, nanti wajib pajak datang untuk prosedurnya seperti yang tadi. Itu setelah mengajukan permohonan, itu untuk bukti atau surat ketetapan non efektifnya langsung dikirimkan ke alamat wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal menunggu surat dari sini, gitu Mbak. Oke. Untuk protokol kesehatan sendiri, apakah juga selain wajib pajak yang harus melakukan ya? Apakah juga dilakukan oleh karyawan? Kalau untuk protokol kesehatan, wajib pajak juga diwajibkan, apalagi untuk karyawannya. Untuk pegawai sendiri, di kami itu setiap pegawai yang akan bertemu dengan wajib pajak itu diwajibkan untuk memakai face shield dan masker. Terus untuk bertemunya itu tidak di sembarang tempat, hanya dipusatkan di tempat pelayanan terpadu. Jadi di tempat pelayanan terpadu itu biasanya diberi meja khusus yang dipergunakan untuk wajib pajak mau konsultasi, mau bertemu dengan AR atau apapun bisa di meja tersebut. Jadi kalau yang dulu kan wajib pajak bisa langsung datang ke ruangan-ruangan AR-nya. Yeah. Itu sekarang dipusatkan tempat pelayanan terpadu. Nah, untuk pegawainya sendiri itu setiap hari seperti yang sudah dijelaskan dulu sama Mbak Aziza, itu setiap hari kami diarahkan untuk mengisi self assessment kesehatan. Jadi setiap hari kesehatan dipantau. Jadi kesehatan kami itu tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke kantor, itu kami diarahkan untuk WFH atau work from home. Jadi kalau untuk pegawai sendiri mungkin lebih ketat untuk yang protokol kesehatannya seperti itu. Oke, ini demi keamanan bersama dan keamanan bersama begitu ya, Mas Ica. Oke, nah tadi berbicara mengenai wajib pajak yang harus membuat surat permohonan terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara pembuatan permohonannya seperti apa? Dan tadi juga disampaikan sama Mas Ica ya, ada antrian yang manual, terus juga antrian online. Nah, itu bagaimana cara melakukannya begitu? Oke, kalau untuk permohonan yang diajukan secara tatap muka dan antriannya bagaimana ya Mbak? Ya. Kalau untuk yang secara tatap muka itu semuanya bisa, tapi ada beberapa yang dikecualikan. Karena ada SE 33 tahun 2020 itu yang mengecualikan beberapa pelayanan agar diajukan secara online. Nah, untuk pelayanan yang diajukan secara tatap muka itu antara lain seperti untuk perubahan data wajib pajak,
terus untuk permohonan non efektif, pengaktifan NPWP non efektif, terus untuk permintaan nomor seri faktur pajak, permintaan data, terus untuk pelaporan SPT masa yang bisa dilaporkan secara online dan lain-lain itu bisa diajukan secara terbuka kecuali yang dikecualikan dalam SE 33 tersebut. Jadi untuk mekanisme itu untuk antriannya sendiri setiap kantor pajak itu memberikan untuk sekarang karena belum diseragamkan untuk sistem antriannya, itu setiap kantor memiliki link tersendiri atau website tersendiri untuk mendapatkan antrian secara online. Oke. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu lebih aman atau kepastiannya itu sebelum datang ke kantor pajak itu konfirmasi dulu melalui telepon atau mungkin ada Instagram dari KPP wajib pajak terdaftar tersebut. Jadi konfirmasi apakah antriannya itu bisa melalui manual atau hanya melalui online atau bisa keduanya. Karena takutnya kan misalkan wajib pajak langsung datang ke kantor pajak itu misalkan antriannya hanya melalui online saja dan kuota untuk antrian online di hari tersebut kan wajib pajak harus datang di kemudian hari. Gitu Mbak. Untuk linknya sendiri itu berbeda-beda. Kalau di KPP Semarang Timur itu antrian online-nya menggunakan peak time. Jadi wajib pajak bisa mengajukan antrian itu bisa memilih hari apa pajak tersebut akan datang ke kantor pajak, untuk layanan yang akan dipilih apa, untuk pengajuan permohonannya apa, jam berapa, itu wajib pajak bisa datang ke kantor pajak menggunakan antrian online tersebut. Keunggulan antrian online sendiri itu lebih memberikan kepastian kepada wajib pajak. Jadi kalau di kantor karena menerapkan dua antrian secara manual dan online, jadi untuk wajib pajak yang sudah melakukan antrian online itu kami prioritaskan. Oke, jadi lebih diprioritaskan untuk ini yang melakukan antrian online ya. Baik. Nah, untuk pelayanan yang tidak tatap muka sendiri itu apa saja yang dilayani? Untuk pelayanan yang dikecualikan dari pelayanan tatap muka ya Mbak? Ya. Sesuai dengan SE 33 tahun 2020, untuk pelayanan yang dikecualikan itu ada 7. 1 untuk pendaftaran NPWP, kemudian untuk aktivasi dan layanan lupa EVIN, terus untuk pelaporan SPT tahunan dan SPT masa yang sudah wajib untuk e-filing atau secara online. Terus untuk pengajuan surat keterangan fiskal atau SPT dan lalu validasi SSP PPHTB. Yang satu lagi layanan untuk unit pelaksana restitusi PPN atau UPR PPN di bandara. Itu layanan yang dikecualikan dari layanan tatap muka yang ada di SE 33 tersebut dan harus dilakukan secara online. Kalau bisa saya jabarkan lagi, jadi di DJP sekarang karena masa pandemi itu kami mengedepankan pelayanan yang secara online. Jadi kalau permohonan yang bisa diajukan secara online, ya udah diajukan secara online dulu aja. Nanti untuk misalkan ada kendala, nanti bisa menghubungi dari kantor pajak terdaftar untuk dipandu. Nah, misalkan nanti mentoknya wajib pajak memang tidak bisa untuk secara tersebut dan tidak ada akses untuk mengajukan secara online, wajib pajak bisa datang ke kantor pelayanan pajak untuk dipandu untuk permohonannya. Jadi ada slogan yaitu 3C, yaitu klik, call, counter. Jadi pertama klik dulu, klik itu wajib pajak diarahkan untuk mengajukan permohonan secara online. Oke. Setelah mungkin wajib pajak kesulitan, itu bisa melakukan call atau menghubungi kantor pajak terdaftar. Nah, setelah itu counter itu misalkan memang untuk layanan permohonannya itu tidak disediakan secara online, itu baru wajib pajak bisa datang ke kantor pajak dengan prosedur seperti tadi Mbak, untuk layanan antriannya seperti apa, terus untuk protokol kesehatannya seperti apa, itu harus dipenuhi. Oke, biar lebih mudahnya 3C ya.
klik, call, dan counter. Klik artinya melalui online, kemudian call itu menghubungi jika ada kesulitan begitu ya. Kemudian counter itu jika diarahkan untuk bertatap muka begitu ya Mas Aisyah ya. Oke, tadi ada beberapa yang tidak tatap muka atau mengikuti online. Yang pertama adalah pendaftaran NPWP. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara pendaftaran NPWP secara online. Oke, kalau untuk pendaftaran NPWP itu sebenarnya kalau di DJP sendiri itu sudah istilahnya satu pintu atau single submission di pajak.go.id. Jadi untuk pelayanan yang secara online itu semuanya sekarang diarahkannya ke pajak.go.id. Di situ ada menu untuk layanan secara online itu pendaftaran NPWP ada. Terus untuk pelaporan ada, di situ nanti diarahkannya ke DJP online. Dan nanti untuk pendaftaran NPWP bisa langsung ke pajak.go.id, nanti pilih menu pendaftaran. Di situ nanti akan diarahkan ke websitenya yaitu e-reg atau e-registration. Di situ wajib pajak bisa melakukan pendaftaran NPWP secara online. Jadi prosedurnya sendiri, mungkin karena itu berbasis website, sebelum wajib pajak itu melakukan pengisian formulir itu harus punya akun dulu. Istilahnya seperti media sosial. Jadi kita kalau mau mengajukan sesuatu harus punya akunnya dulu. Nanti wajib pajak registrasi atau membuat akun. Nanti di situ diminta untuk memasukkan email, membuat password. Nanti setelah mempunyai akun, baru wajib pajak bisa masuk dan membuat NPWP-nya. Jadi setelah masuk ada kolom untuk membuat NPWP. Nah, di situ wajib pajak bisa buat NPWP, nanti disediakan formulirnya secara online. Jadi nanti kolomnya, nanti wajib pajak tinggal memilih, terus nanti identitas diri disesuaikan dengan KTP atau dengan domisili. Terus nanti setelah semuanya sudah diisi, disimpan, nanti baru prosesnya pengiriman formulir. Jadi untuk prosesnya mungkin sama seperti pendaftaran biasa, Mbak. Jadi kita harus dulu, terus kita harus ngisi formulir. Tetapi kalau secara manual kan ngisi formulirnya pakai kertas. Nah, itu ngisi di dalam website. Jadi kita tinggal ngetik aja pakai handphone atau di laptop. Itu nanti formulirnya diisi, setelah itu disimpan. Proses pengiriman. Jadi proses pengiriman itu kita minta token atau password. Buat nanti passwordnya masuk ke email. Nanti formulirnya tadi dikirim menggunakan password tersebut. Dan untuk NPWP-nya itu kalau yang sekarang langsung jadi. Jadi setiap wajib pajak yang sudah diisi terus sudah mengirimkan formulirnya, itu NPWP-nya nomornya langsung dapat via email. Nomornya berapa? Soft NPWP juga langsung dapat via email. Jadi misalkan wajib pajak yang membutuhkan soft file NPWP-nya bisa menggunakan NPWP yang dikirim via email tersebut sembari menunggu yang kartu fisiknya. Kan kalau untuk kartu fisiknya nanti prosesnya BP mengajukan permohonan, kita teliti, baru nanti keluar fisik kartu NPWP-nya. Dan untuk fisiknya tersebut langsung dikirimkan ke alamat wajib pajak. Jadi wajib pajak nggak harus ke kantor pajak, tinggal nunggu aja, nanti sambil nonton drakor mungkin NPWP-nya datang. Oke, jadi untuk saat ini kalau registrasi pendaftaran NPWP bisa langsung jadi karena nomor NPWP-nya udah langsung dikirim melalui email begitu ya, dan bisa langsung digunakan ya Mas Aisyah ya. Bisa digunakan untuk persyaratan, misalkan wajib pajak kan mengajukan pendaftaran NPWP untuk persyaratan mengajukan KPR atau mungkin pendaftaran kerja, itu bisa menggunakan soft file kartu NPWP yang didapatkan via email tanpa harus menggunakan yang fisiknya. Karena kalau menunggu fisik kan ada mungkin jeda waktu 3 hari sampai 1 minggu untuk sampai. Jadi ini lebih praktis juga ya. Kantor pajak juga sudah bisa melakukan pembuatan NPWP secara online begitu ya. Kemudian selain pendaftaran NPWP tadi juga ada aktivasi atau kalau lupa EVIN. Nah, itu bagaimana cara melakukannya melalui online? Ya, kalau untuk lupa EVIN itu kan
Evin sendiri nanti digunakan untuk mengakses DJP. DJP online itu layanan yang secara elektronik. Jadi wajib pajak kalau mau mengajukan pembuatan billing atau pelaporan SPT tahunan atau apapun itu bisa diajukan di DJP online tersebut. Tapi sebelum masuk ke DJP online, itu wajib pajak harus punya dulu. Nah, jadi ada kadang wajib pajak itu yang dia NPWP-nya baru, belum punya Evin. Nah, itu bisa mengajukan aktivasi Evin secara online melalui email. Dan mungkin ada wajib pajak yang dulunya mungkin untuk pelaporannya secara manual, tapi karena masa pandemi ini terus diarahkannya secara online. Jadi harus cari Evin-nya. Nah, kebetulan Evin-nya itu lupa. Nah, nanti pengajuannya juga secara online melalui email. Untuk pengajuannya sendiri itu diarahkannya ke kantor pajak terdaftar. Jadi untuk pengajuannya itu melalui email. Persyaratannya mungkin kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu foto formulirnya, nanti formulirnya download di website kami yang di pajak.go.id. Nanti formulirnya setelah diisi nanti dilampiri dengan foto KTP dan foto NPWP. Setelah itu untuk selanjutnya melampirkan swafoto diri, memegang KTP dan NPWP. Nah, semuanya dikirimkan ke email kantor pajak terdaftar. Untuk formatnya, emailnya itu yaitu kpp. Kode kantor pajaknya @pajak.go.id. Misalkan untuk kantor pajak pertama Semarang Timur itu kan kode KPP-nya 504. Nah, itu nanti emailnya dikirimkan ke kpp.504@pajak.go.id. Nah, kode KPP-nya itu sendiri itu wajib pajak bisa lihat di nomor NPWP-nya. Jadi nomor NPWP itu kan ada 15 digit. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari digit ke-9. Setelah tanda strip, itu kan ada strip 504 atau strip 502, itu dikirimkannya ke situ. Jadi nanti untuk Evin-nya juga dapatnya via email. Jadi wajib pajak nggak harus datang ke kantor pajak. Oke, itu untuk yang lupa itu juga apa ya prosedurnya seperti itu ya Mas Aca ya? Iya. Oke, selanjutnya tadi ada SPT tahun masa ya, itu juga harus dilakukan secara online. Mungkin selama ini sudah familiar ya kalau SPT tahunan ya harus menggunakan link begitu ya. Oke, kalau untuk SPT masa sendiri menggunakan apa nih untuk online? Online-nya juga gunakan DJP online bisa Mbak. Jadi dengan itu one stop solution website kami yang bisa digunakan untuk pelaporan dan pembuatan billing. Jadi kuncinya tapi di Evin itu tadi. Setiap wajib pajak itu sebenarnya harus tahu Evin-nya mengakses layanan online tersebut. Jadi kalau udah ada Evin-nya itu di DJP online disediakan sarana untuk pembuatan ID billing untuk pembayaran pajak bulanan, di situ ada. Terus untuk pelaporan SPT tahunan atau SPT masa yang harus dilaporkan secara online itu di DJP online ada. Yang penting ada Evin-nya. Jadi Evin itu kunci untuk membuka layanan online di DJP online. Oke, jadi jangan sampai lupa ya kuncinya ya. Gimana kalau kuncinya nggak ada gitu ya? Nggak bisa buka, nggak bisa ngasih. Mas Aca, ini ada pertanyaan dari Angga ya. Terima kasih pertanyaannya. Mau tanya kalau saya mau mengefektifkan NPWP ini gimana caranya? Apakah melalui online juga atau bisa datang ke kantor pajak? Mohon maaf, itu pengaktifan atau penonefektifan? Non-efektifkan NPWP. Gimana caranya? Non-efektifan NPWP yang jelas belum disediakan sarana atau website yang bisa diajukan secara online. Jadi harus by permohonan dan permohonannya itu ditujukan ke kantor pajak terdaftar. Jadi misalkan Mbak Ana NPWP-nya terdaftarnya di KPP Semarang Timur dan Mbak Ana merasa oh ini saya kok udah nggak bekerja atau penghasilannya di bawah 4,5 juta, itu bisa mengajukan non-efektif, diajukan permohonan ke kantor pajak terdaftarnya. Jadi nanti ada untuk pengajuan permohonan non-efektif itu. Nah, formulirnya sendiri ada dua opsi.
Jadi selama pandemi ini, misalkan wajib pajak mentoknya nggak bisa datang ke kantor pajak, itu bisa diajukan melalui pos, dikirim pos. Nanti untuk outputnya berupa surat ketetapan non efektifnya juga dikirimkan ke alamat wajib pajak. Nah, jadi non efektif itu by permohonan, ngisi formulir, diajukan secara langsung bisa wajib pajak, tapi dengan memenuhi prosedur yang tadi, antrian, terus segala macam yang ada di kantor pajak, terus bisa secara tidak langsung melalui pos, gitu Mbak. Yang penting yang jelas belum bisa diajukan secara online, harus by permohonan. Oke, ada syarat-syarat tertentu untuk adminnya atau wajib pajak yang ingin melakukan menonefektifkan NPWP? Untuk menefektifkan NPWP, persyaratannya yang jelas, persyaratan wajib harus formulir. Formulirnya sudah diisi dengan benar, dengan lengkap, terus dilampiri dengan, untuk orang pribadi dilampiri dengan fotokopi KTP. Dan misal wajib yang memang non efektif karena tidak bekerja, itu bisa melampirkan surat keterangan berhenti kerja dari perusahaan atau tempat dia bekerja sebelumnya. Terus yang jelas sudah kewajiban pajaknya sebelumnya, pelaporannya, terus tunggakannya itu tidak ada, itu sudah laporan SPT yang tahun sebelumnya dan tidak ada tunggakan. Nah, itu untuk persyaratan non efektif, begitu Mbak, untuk yang orang pribadi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas David. Terima kasih untuk insentif pajak UMKM yang free dari pemerintah. Gimana mengajukannya ya, Mas? Pengajuan insentif berarti ya, Pak? Ya. Insentif yang terkait pandemi. Untuk pengajuannya itu bisa secara online. Tapi kalau untuk lebih jelasnya, prosedurnya bagaimana, persyaratannya apa aja, itu lebih enaknya ngobrolnya sama AR. Jadi kan setiap NPWP disediakan AR atau akun representatif seperti konsultan pajak dari kantor pajak sendiri. Jadi wajib pajak bisa mengajukan konsultasi, terus bertanya hal-hal yang belum dipahami itu sama AR-nya. Kalau untuk pengajuannya itu secara online, tapi kalau untuk persyaratannya apa aja, terus kewajiban harus dipenuhi apa aja, itu lebih enaknya datang ke kantor pajak terdaftar, langsung menghubungi dengan AR-nya, atau telepon ke kantor pajak terdaftarnya untuk menanyakan nomor WA AR yang bisa dihubungi. Nanti bisa konsultasi secara online. Karena itu untuk proseduralnya mungkin satu dengan yang lain agak berbeda. Jadi enaknya langsung sama AR-nya. Oke, jadi begitu ya Mas David. Mungkin ini masuknya KPP mana nih Mas David? Kalau misalkan dari KPP Semarang ada nomor yang bisa dihubungi, mungkin di mana Mas Aja? Untuk KPP Pratama Semarang Timur jelas ada. Kalau untuk di kami, itu nomor yang bisa dihubungi nomor kantor. Nomor kantor bisa dihubungi di 024 841 4787. Terus di kami ada website yang bisa diakses oleh wajib yang berisi semua informasi pelayanan. Jadi di situ ada nomor handphone AR yang bisa dihubungi. Terus nanti untuk tata cara permohonan yang diajukan secara online seperti pendaftaran NPWP, EVIN itu bagaimana itu ada. Itu bisa diakses website kami di bit.ly/SMG Timur. Nah, di situ langsung ke direct ke link kami, di situ bisa dibuka semua. Oke, baik. Jadi, semoga jelas untuk Mas David. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi nih untuk pelayanan tidak tatap muka. Tadi ada surat keterangan fiskal juga ya, Mas Aca. Itu untuk surat keterangan melalui online-nya seperti apa nih caranya nih? Kalau untuk surat keterangan fiskal itu sama Mbak, seperti yang tadi, itu diajukannya melalui DJP online. Jadi pengajuan DJP online, terus konsultasinya enaknya langsung sama AR karena ada persyaratan yang mungkin harus dipenuhi. Jadi untuk pengajuannya melalui DJP online. Jadi mungkin ada 4 yang untuk website yang bisa jadi untuk pendaftaran NPWP sendiri, untuk EVIN sendiri, EVIN melalui email. Untuk yang pelayanan 3 tadi
yang SPT masa, terus SPT tahunan, surat keterangan fiskal, validasi SSP PBHTB itu bisa dilakukan melalui DJP online. Terus yang satu lagi UPR PPN itu restitusi itu bisa langsung menghubungi bandara terdekat. Oke, jadi mungkin lebih mudahnya langsung ke R-nya begitu ya, Mas Aida. Kemudian ini ada juga mana tadi ya? Oh, ini dia dari terima kasih kelas pajak masih ada nggak sih diadakan lagi dong? Karena bermanfaat juga sih untuk wajib pajak terutama yang baru. Oke, kalau untuk kelas pajak sendiri, kalau sampai saat ini kami belum mengadakan kelas pajak yang secara tatap muka langsung. Itu kalau sebelum pandemi di kantor kami sering ada Mbak kelas pajak itu jam segini terus wajib pajak bisa datang untuk konsultasi secara tatap muka. Tapi untuk pandemi ini, selama masa pandemi ini untuk kelas pajak itu diarahkannya Zoom. Jadi mungkin ada sosialisasi kepada wajib pajak yang disampaikan melalui Zoom atau non tatap muka. Begitu Mbak. Oke, kemudian tadi selain keterangan fiskal yang harus dilakukan secara online, ada juga ini validasi apa nih, Mas, untuk DBTH, PHTB pengalihan tanah atau bangunan. Jadi untuk validasi itu kan dilakukan karena ada transaksi jual beli tanah atau bangunan. Nah itu sebelum masa pandemi itu wajib pajak atau notaris itu datang ke kantor pajak untuk melakukan validasi. Nah, tapi karena selama masa pandemi ini untuk validasi tersebut diarahkannya secara online, melalui DJP online. Jadi wajib pajak tinggal masuk ke DJP online, di situ ada menu validasi. Nah, nanti untuk bukti validasinya bisa didapatkan melalui DJP online juga. Oke, ini ada Ibu Farida, selamat pagi, terima kasih sudah bertanya. Saya UMKM dengan penghasilan di atas 4,8 miliar per tahun. Adakah keringanan pajak juga selama pandemi? Karena menurut info yang saya dapatkan, kalau yang di bawah 4,8 miliar ada keringanan begitu. Oke, mungkin ini pertanyaannya sama seperti yang tadi ya, terkait insentif ya. Insentif. Untuk insentif seperti yang saya katakan tadi itu konsultasinya enaknya langsung dengan AR tersebut, wajib pajak tersebut. Jadi Ibu siapa tadi mungkin? Farida. Oke, Ibu Farida, NPWP-nya terdaftarnya di mana? Itu bisa menghubungi kantor pajak terdaftarnya. Nah, minta diarahkan untuk menghubungi AR-nya, nomor AR, bisa langsung konsultasi. Dan mengajukan tentang UMKM itu tadi. Oke, berarti ini yang penghasilan di atas 8 miliar juga mendapat insentif pajak ya Mas Aca ya? Iya. Oh, jadi juga dapat nih Bu Farida. Nah, mungkin bisa langsung konsultasi bagaimana caranya untuk mendapatkan insentif pajaknya begitu ya. Oke. Satu lagi nih tadi ada UPR PPN bandara ya, itu juga dilakukan secara online ya. Nah, itu bagaimana untuk prosedurnya? Apakah sama seperti yang lainnya juga? Restitusi itu kan di kantor pajak Pratama sendiri kan di saya belum pernah menangani Mbak. Jadi lebih enak menghubungi bagian pajak yang ada di bandara tersebut atau NPWP terdaftarnya. Kantor pajak terdekat untuk mendapatkan informasi. Begitu. Mungkin jujur aja kalau UPR PPN karena tidak pernah menangani, jadi untuk teknisnya bagaimana saya juga tidak bisa menjelaskan secara rinci. Oke, jadi langsung konsultasi saja ya. Oke, baik. Karena kita juga sudah cukup lagi nih, waktu kita terbatas. Mas Aca, mungkin ada yang disampaikan untuk Aplinia terkait tema kita pagi hari ini. Oke, karena tema kita pada pagi hari ini yaitu mekanisme atau prosedur pelayanan kantor pajak selama masa pandemi, itu yang jelas dari kami sendiri, dari kantor pajak terutama KP Pratama Semarang Timur, itu masih menjalankan atau menerima segala macam permohonan atau konsultasi wajib pajak, namun untuk mekanismenya mungkin berbeda.
Jadi untuk pandemi ini jangan kita jadikan sebagai suatu hambatan, tapi kita jadikan suatu tantangan. Itu bagaimana kita bisa melewati ini, perpajakan kita bisa normal kembali. Nanti mungkin pemulihan ekonomi Indonesia juga semakin maju seperti slogan DJP, yaitu pajak kuat, Indonesia maju. Oke, luar biasa sekali ya. Apapun yang terjadi pasti ada jalannya begitu ya, Mas Aca. Oke, terima kasih Mas Aca untuk diskusinya pagi hari di Ngobrol Pajak pagi-pagi. Kita mungkin bisa bergabung di Ngopi Minggu depan ya, setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih Mas Aca dan juga Amelia yang sudah bergabung. Hari juga harus pamit. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.